Halo guys, kembali lagi di channel Go Electric. Di video kali ini kita akan belajar yaitu cara menggunakan aplikasi Microsoft Excel mulai dari hal yang paling dasar. Jadi bagi teman-teman yang ingin belajar Microsoft Excel, silahkan ikuti video ini hingga selesai. Namun sebelum kita lanjutkan tutorial ini, pastikan teman-teman sudah subscribe agar tidak ketinggalan tutorial-tutorial bermanfaat lainnya dari channel ini. Oke, langsung saja. Jadi pertama kita akan belajar yaitu cara membuka aplikasi Microsoft Excel. Jadi untuk membuka aplikasi Microsoft Excel caranya sangat mudah. Pertama kalian lihat di desktop kalian yaitu icon seperti ini. Nah, jadi icon aplikasi Microsoft Excel seperti ini. Nah, di laptop yang saya punya ada dua versi. Nah, di sini ada 2016 dan 2010. Jadi jika kalian ingin membuka aplikasi Microsoft Excel, temukan dulu ikonnya, lalu silakan di double klik menggunakan touchpad laptop kalian atau menggunakan mouse. Jadi kita double klik untuk membuka. Namun jika tidak ada di desktop, kalian bisa klik pada start di taskbar kalian, klik pada start, lalu klik pada all apps. Yang ini, klik pada all apps, lalu scroll ke bawah dan temukan aplikasi Microsoft Excel-nya. Jika sudah ketemu, lalu silakan diklik. Lalu setelah aplikasi Microsoft Excel-nya berhasil kita buka, maka tampilannya akan seperti ini. Dan di sini ada beberapa menu, ada home, ada new, ada open. Nah, di home kalian bisa menemukan yaitu blank workbook, yaitu membuat lembar kerja baru. Lalu di sini ada template yang disediakan oleh Microsoft Excel, dan di sini akan ada muncul yaitu recent file, di mana file ini adalah file yang sebelumnya kalian buat atau kalian buka pada Microsoft Excel kalian. Lalu pada new, di sini ada blank workbook, dan di sini akan muncul template-template yang disediakan oleh aplikasi Microsoft Excel. Dan selanjutnya pada open, kalian bisa membuka yaitu file yang sebelumnya kalian buka dan juga membuka file dari penyimpanan di laptop kalian. Nah, dengan cara klik pada browse dan cari filenya, lalu klik filenya, lalu klik open untuk membuka. Namun di sini kita akan berfokus pada blank workbook, yaitu membuat lembar kerja baru. Jadi kita masuk pada home atau pada new. Jadi silakan klik pada blank workbook. Nah, yang ini kita klik. Selanjutnya setelah kita klik yaitu blank workbook, maka kita akan dialihkan yaitu pada workbook baru, dan di sini saya akan jelaskan beberapa hal. Yang pertama, di bagian atas ini ada beberapa tab menu. Yang pertama adalah file, kemudian ada home, ada insert, ada page layout, ada formula, data, review, dan view, dan yang terakhir adalah help. Dan di sini ada dua tab menu tambahan, dan tab menu ini bertambah karena ada aplikasi yang saya install yang add-ins-nya tertaut dengan aplikasi Microsoft Excel. Jadi secara basic yang tersedia hanya mulai dari home sampai ke help ini. Ini adalah tab menu yang pasti ada di setiap aplikasi Microsoft Excel. Jadi kita berpindah pada tab menu home. Jadi di setiap tab menu terdiri dari beberapa grup ribbon. Seperti di menu home ada grup ribbon clipboard, ada grup ribbon font, alignment, number, stylist, cell, editing, add-ins, dan Adobe Acrobat. Jadi nantinya kita akan gunakan setiap grup ribbon ini untuk keperluan mulai dari pemformatan teks, kemudian mengatur posisi teks, dan untuk mengatur format dari tabel dan mengatur format dari setiap data yang kita entry. Kemudian juga pada menu insert ini kita akan menemukan beberapa ribbon yang berfungsi untuk yang pertama membuat pivot table, recommended pivot table, membuat tabel, menambahkan gambar, dan seterusnya. Kita nanti akan lebih paham menggunakan ketika kita akan memulai menggunakan aplikasi Microsoft Excel ini untuk mengelola data kita. Jadi sekarang kita kembali lagi pada tab menu home. Selanjutnya di bagian ini perhatikan kita bisa menemukan yaitu fitur untuk scroll ke atas dan scroll ke bawah, dan di sini ada scroll atau geser ke kiri dan geser ke kanan seperti ini. Dan di sini ada untuk zoom in dan zoom out. Oke, atau bisa juga kita menggunakan scroll di mouse kita untuk melakukan zoom in dan zoom out, atau bisa juga menggunakan seperti ini. Oke, dan selanjutnya di bagian ini ada untuk previewnya. Di sini previewnya normal, dan selanjutnya di sini ada page layout, kemudian di sini ada page break view. Nah, jika kita normal tampilannya akan seperti ini, dan jika page layout maka tampilannya seperti ini. Jadi untuk page layout ini ketika kita melakukan pengaturan
kertas atau lembar kerja, maka yang ditampilkan seperti ini. Lalu di sini ada Backbrick Preview. Nah, jadi di tahap ini kita berpindah pada normal saja. Dan selanjutnya di sini ada sheet. Jadi di Excel itu kita bisa membuat banyak sheet. Nah, contohnya ini adalah sheet pertama, dan sheet ini bisa kita rename atau kita beri warna. Contohnya kita double klik untuk melakukan rename pada sheetnya, kita double klik, atau bisa juga kita klik kanan lalu kita rename. Contohnya di sini adalah laporan Januari. Nah, jika ingin membuat sheet baru, kita klik icon plus ini. Nah, lalu untuk merename kita klik kanan lalu kita rename. Lalu kita buat laporan Februari. Nah, ini hanya sebagai contoh saja. Setelah kita mengenal beberapa fitur yang ada pada aplikasi Microsoft Excel, selanjutnya kita akan mengenal istilah-istilah mulai dari kolom, baris, sel, dan ranks. Yang pertama kita akan bahas tentang kolom. Jadi kolom adalah kumpulan sel yang tersusun secara vertikal dan diberi huruf. Contohnya kolom A, kolom B, kolom C, kolom D, E, dan seterusnya hingga ke Z. Dan nanti akan mengulang, yaitu AA, AB, AC, dan seterusnya. Jadi ini adalah kolom. Jadi kolom itu adalah sel yang tersusun secara vertikal. Kemudian baris adalah kumpulan sel yang tersusun secara horizontal dan diberi nomor. Contohnya baris 1, baris 2, baris 3, dan seterusnya. Jadi baris itu merupakan sel yang tersusun secara horizontal. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu sel. Jadi sel adalah pertemuan antara baris dan kolom yang digunakan untuk memasukkan data, teks, atau rumus. Contohnya ketika kita klik di salah satu sel, maka akan diidentifikasi di bagian ini. Nah, ini merupakan kolom E baris kelima. Nah, ada E5. Ketika kita klik di sini, merupakan kolom D baris kelima. Kita klik lagi di sini, berarti kolom H baris ketiga. Jadi sel itu merupakan pertemuan antara baris dan kolom. Jadi petak-petak kecil-kecil ini adalah sel. Setelah kita memahami apa itu sel, selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu ranks. Jadi ranks adalah kumpulan beberapa sel yang terpilih. Contohnya jika kita blok seperti ini, kita pilih seperti ini, maka ini merupakan ranks B4 I11. Nah, ini adalah ranks B4 I11. Jadi ranks itu merupakan susunan beberapa sel yang kita pilih. Setelah kita memahami apa itu kolom, baris, sel, dan ranks, selanjutnya saya akan jelaskan lagi fitur yang di bagian atas ini. Nah, yang ini. Yang pertama adalah name box, kemudian ini adalah formula bar. Jadi name box ini fungsinya menampilkan alamat sel yang sedang aktif. Nah, contohnya ketika kita klik di salah satu sel, dan di sini tadi sudah saya jelaskan. Nah, ini akan mendeteksi dan di sini akan ditampilkan, yaitu D5. Jadi setiap kita klik di sebuah sel, maka akan ditampilkan di sini sel yang aktif. Kemudian di bagian ini ada formula bar. Jadi formula bar ini fungsinya untuk tempat menulis dan melihat isi dari sebuah sel, termasuk teks, angka, atau rumus. Nah, contohnya ketika kita arahkan ke sebuah sel, katakan A1, nah kita klik di sini, dan kita bisa klik di bagian formula bar ini, dan kita coba mengetikkan. Nah, kalian bisa melihat bahwa di sini kita bisa mengetikkan teks, angka, atau mengetikkan rumus juga pada setiap sel. Oke? Nah, selanjutnya setelah kita memahami istilah-istilah tadi dan memahami setiap fitur yang ada pada Microsoft Excel, di sini kita akan mencoba menggunakan aplikasi Microsoft Excel membuat sebuah tabel untuk sebuah laporan. Contohnya saya akan membuat laporan penjualan untuk sebuah toko. Nah, di sini kita aktifkan di sel A1, kita klikkan, lalu di sini coba kita ketikkan dengan cara klik pada selnya, baru klik pada formula bar. Nah, di sini laporan toko CP serba jadi. Kemudian selanjutnya kita enter, dan di sini akan muncul teks yang barusan kita ketik. Jadi untuk mengetikkan teks di sebuah sel, kalian bisa klik pada selnya lalu ketikkan pada formula bar, atau bisa juga dengan cara double klik pada selnya, double klik lalu ketikkan teks yang diinginkan. Oke, sudah kita ketikkan, dan di sini kita berpindah pada sel A2. Kita ketikkan bulan
Januari. Oke. Kemudian setelah kita sudah ketikkan, di sini kita buat adalah nama barang. Oke, nama barang. Kemudian total penjualan. Lalu selanjutnya kita berpindah lagi ke sel berikutnya. Kita tekan tab atau berpindah seperti ini, keterangan. Nah, ini hanya sebagai contoh teman-teman. Jadi di sini sudah ada judulnya, lalu di sini ada judul tabelnya. Nah, selanjutnya kita beralih lagi pada judul yang pertama. Jadi ini kita blok hingga ke sel D1. Nah, kita blok sampai di sini karena batas dari tabelnya sampai di sini nantinya. Dan di sini kita masuk pada menu home, lalu alignment, dan di sini kita klik yaitu merge cell. Nah, untuk menggabungkan setiap sel. Kemudian kita masuk lagi pada bulan Januari, kita blok seperti ini dan kita masuk pada menu home, lalu alignment dan merge cell seperti ini. Dan selanjutnya ini kita renggangkan untuk kolom untuk nama barang. Nah, kita renggangkan seperti ini. Kita renggangkan. Nah, untuk merenggangkan kita arahkan kursor pada batas sel seperti ini. Nah, batas sel di bagian kolom. Nah, seperti ini kita geser-geser seperti ini. Oke. Kemudian setelah kita buat judul tabelnya, selanjutnya kita blok seperti ini dan kita buat beberapa baris sesuai dengan kebutuhan. Dan selanjutnya di menu home, perhatikan di bagian ini untuk membuat border atau tabelnya, kita klik di sini dan kita klik yaitu all border. Nah, maka di sini akan dibuat yaitu border dari tabelnya. Dan selanjutnya kita blok di bagian ini lagi, lalu kita buat tulisannya jadi cetak tebal dengan cara klik di pemformatan font atau teks. Nah, lalu kita ubah untuk font size-nya dengan cara di bagian ini klik dan kita atur untuk font size-nya. Oke, kita atur seperti ini. Kemudian jika kita ingin membuat teksnya tepat di tengah tabelnya, kita bisa klik di bagian ini yaitu middle align yang ini. Oke, sudah di tengah. Selanjutnya pada judulnya kita seleksi lagi, lalu kita buat menjadi contohnya 16 dan kita buat menjadi bold. Selanjutnya setelah kita buat judulnya menjadi bold dan kita atur font size-nya, dan jika kita ingin mewarnai judul tabel ini, contohnya di bagian ini mulai dari barang sampai keterangan, nah kita bisa masuk pada menu home dan di sini kita bisa memilih warnanya. Nah, klik di bagian ini dan kita atur warnanya. Oke. Dan selanjutnya kita akan coba mengisi nama barangnya, contohnya sabun. Nah, lalu enter, pasta gigi, garam, enter, kopi, gula, minyak, sabun cair. Nah, selanjutnya kalian bisa entry atau mau ketikkan data sesuai dengan keinginan kalian. Dan setelah kita membuat tabel seperti ini, untuk menyimpannya caranya sangat mudah. Kalian bisa klik pada file, dan selanjutnya klik pada save. Oke, setelah kita save, klik pada browse dan arahkan ke folder mana kalian akan menyimpan. Contohnya saya akan simpan di folder local disk D. Lalu di sini saya akan menamainya yaitu laporan bulanan. Lalu untuk menyimpan klik pada save. Jadi pada tahap ini kita telah berhasil membuat table pada aplikasi Microsoft Excel dan sudah kita isi dengan data dan sudah kita simpan pada local disk D. Dan tadi juga sudah kita bahas beberapa fitur yang ada pada Microsoft Excel dan beberapa istilah-istilah. Jadi saya rasa untuk belajar dasar pada Microsoft Excel sampai di sini, dan mudah-mudahan di waktu dekat saya akan membuat part 2-nya. Jadi di part 2 nanti kita akan belajar yaitu mulai dari pembuatan tabel dan rumus-rumus dasar pada Microsoft Excel. Jadi cukup sekian teman-teman tutorial hari ini, yaitu cara menggunakan Microsoft Excel khususnya bagi teman-teman yang pemula. Dan jangan lupa kalian subscribe agar tidak ketinggalan nanti video part 2-nya, agar kalian lebih paham dalam pengoperasian atau penggunaan aplikasi Microsoft Excel. Jadi cukup sekian, terima kasih.